Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Divi Anggraini dengan NIM 4319049. Saya dari kelas KPI 4B. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas komunikasi dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama itu pengertian pesan. Pesan itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Pesan verbal itu yang berbentuk bahasa atau tulisan, sedangkan nonverbal itu yang berbentuk isyarat, gerak, sikap, dan gambar. Dalam berkomunikasi, pesan nonverbal itu sama pentingnya kok dengan pesan verbal, karena komunikasi nonverbal itu mempunyai fungsi sebagai pengulangan, pelengkap, pengganti, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada pengaruh suatu pesan. Pengaruh suatu pesan itu meliputi komunikator, media, berita, dan artikel. Isi pesan dalam Al-Quran itu meliputi akidah, syariah Islam, dan akhlak. Baiklah, selanjutnya aspek akidah. Aspek akidah itu meliputi kepada sumber atau mengimani yang gaib. Apa sih mengimani yang gaib? Contohnya itu seperti Allah, Rasul, kitab, surga dan neraka, qada dan qadar. Selanjutnya itu ada aspek syariah Islam. Aspek syariah Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam syariah Islam, ibadah itu terbagi menjadi dua pula, yaitu mahdah dan khairu mahdah. Ibadah mahdah terdapat di dalam rukun Islam, sedangkan syariah Islam muamalah itu meliputi syiyah, perdata, dan pidana Islam. Selanjutnya aspek akhlak. Rasulullah SAW bersabda, kaum mukminin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa tujuan akhir dari ibadah adalah menjadi hamba yang berakhlak mulia. Baiklah, selanjutnya ada metode penyampaian pesan. Metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan penyampaian itu berarti proses, cara, perbuatan penyampaian. Selanjutnya, adapun metode penyampaian pesan dalam Al-Quran yaitu melalui metode bertanya, mengklaim, menjelaskan, menandaskan, menantang, mengancam, pengulangan, dan permisalan. Bahwasanya dalam menyampaikan konten informasi, Al-Quran mempunyai cara dan metode yang variatif. Yang pertama itu metode bertanya. Di dalam Al-Quran menggunakan metode bertanya ini banyak menggunakan kata alam tara. Di dalam Al-Quran terdapat 31 ayat, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 258. Selanjutnya itu ada metode mengklaim. Ayat Al-Quran yang memanfaatkan metode mengklaim biasanya menggunakan kata li. Untuk menggunakan kata li yang ditunjuk kepada Allah. Selanjutnya metode menjelaskan. Ditunjuk untuk memberikan jawaban terhadap persoalan atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah diberikan penjelasan dapat menemukan pemahaman. Metode ini terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Selanjutnya metode menandaskan. Dalam menyampaikan pesan pada metode ini menggunakan kata i'lamu yang artinya ketahuilah. Penggunaan kata i'lamu ditemukan sebanyak 21 ayat. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 98. Selanjutnya itu metode menantang. Dalam metode ini menggunakan kata-kata yang bersifat fa'tu. Contohnya itu terdapat dalam surat Yunus ayat 38. Metode pengulangan. Penggunaan metode yang bersifat pengulangan apabila dicermati memiliki pola-pola. Polanya ada dua, yaitu pengulangan di dalam satu surat, terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 13, dan pengulangan di dalam lebih dari satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62. Selanjutnya, metode permisalan. Dalam kajian ulumul Quran, kata permisalan biasa diungkapkan dengan amsal, yang berarti mengetengahkan sebuah pesan dalam bentuk yang indah dan singkat. Di dalam dunia dakwah, amsal atau permisalan merupakan salah satu media dakwah. Suatu keharusan bagi seorang dai untuk membekali dirinya dengan pengetahuan. Baiklah, dapat disimpulkan bahwasanya pesan adalah konten informasi yang akan dikirimkan kepada penerima. Pesan bisa bersifat verbal dan nonverbal. Secara keseluruhan, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Karena isi pesan dalam Al-Quran itu meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak.
Di dalam Al-Quran, penyampaian pesan itu dilakukan dengan berbagai macam metode. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, healthy, and alive. Bye.